Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Novela Ragelia, mahasiswa PPG LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 241041818868. Pada hari ini Senin 12 Mei 2025 membuat video pembelajaran real menggunakan Discovery Learning pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 6 di MI Darul Huda, Kota Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes? Udah sarapan kan? Udah dong. Jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasanya kita akan berdoa terlebih dahulu. Pada hari ini siapa yang jadwalnya memimpin doa? Oke, Mas Haki, ayo sekarang dipimpin teman-teman untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, kemudian kita kan harus meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air. Salah satunya dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sepertinya yang bertugas Mbak Davina ya? Ya, oke. Ayo Mbak Davina dipimpin teman-temannya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia. Oke, baik. Bu Mega absen dulu ya. Mas Nafid, Mas Akbar, Mbak Alika, Mbak Davina, Mbak Zakira, Mbak Elok, Mas Febri. Oke, masuk semua ya hari ini ya. Nah, untuk menambah rasa semangat nih, masa belajar di sekolah nggak semangat, lemes banget. Jadi kita harus semangat ya. Kita tepuk semangat dulu, oke? Tepuk semangat. Hu, ha, huha, huha, huha. Well, MI Darul Huda satu janji. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke nih, yang bangku sebelah sini, yang bangku sebelah sini, sebelah jalan bisa digeser agak lihat ke depan sedikit. Mas Haki, digeser lagi Mas Haki. Iya, betul. Nah, Bu Mega ini mau cerita pengalaman ini. Pengalaman yang cukup menarik. Dulu kan Bu Mega juga pernah kecil ya, sama seumuran dengan kalian. Kalau sesama teman itu kan bermain kalau sore, ya kan? Nah, Bu Mega itu punya teman 4. Ada Bu Mega tuh perempuan sendiri dengan teman kecil Bu Mega. Beneran nih, cerita beneran ini. Yang kedua namanya Udin. Udin itu teman Bu Mega yang agamanya Islam. Kemudian yang ketiga itu namanya Komang. Komang itu Bu Mega biasanya memanggilnya dengan nama Oming. Oming, karena dulu itu sulit sekali ngomong Komang, itu sulit. Jadi Bu Mega kalau manggil Oming. Nah, Komang ini agamanya Hindu. Kemudian yang keempat itu namanya Andreas. Dia itu agamanya Katolik. Nah, setiap pulang sekolah kami itu selalu bermain bersama. Jadi udah ngumpul aja tuh di depan pos kamling biasanya. Bermain bersama, kejar-kejaran dan lain sebagainya.
Nah, sama seperti ketika hari Minggu. Biasanya kan kalau hari Minggu itu temannya Bu Mega yang namanya Andreas, itu kan ibadah mingguan, ibadah hari Minggu di gereja. Nah, kalau bermain sih Bu Mega nggak harus ada Andreas dulu nih bisa main. Andreas nggak boleh ibadah, nggak kayak gitu. Tapi Bu Mega dan teman-teman Bu Mega itu menunggu Andreas pulang dari gereja, kemudian kami bermain bersama. Kira-kira kalian ada yang punya teman yang berbeda agama nggak di sini? Semuanya sama, Islam semua. Oke, nanti mungkin ketika kalian SMP atau SMA pasti akan lebih mengenal teman yang cukup banyak lagi dengan berbeda agama. Nanti akan kalian rasakan sendiri bagaimana persatuan dalam perbedaan agama. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang menghormati perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menghormati perbedaan budaya. Kayaknya ini ada satu siswa di kelas 6C ini yang berbeda suku. Ada yang berasal dari suku yang di luar suku Jawa? Oh, Mbak Alika. Mbak Alika dari suku mana? Suku Melayu. Asalnya dari mana? Dari Sumatera Barat loh. Mbak Alika ini aslinya dari Sumatera Barat. Kalau di suku Jawa, kita mengenal makanan tradisionalnya apa anak-anak? Suku Jawa. Rujak cingur. Kalau Mbak Alika ini kalau Sumatera Barat makanan tradisionalnya apa Mbak? Rendang. Siapa yang pernah makan rendang? Rendang di nasi Padang biasanya ya kan? Semuanya pernah? Pernah, oke. Nah, kita mempelajari menghormati perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya nanti apa sih yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini? Yaitu kalian dapat menyajikan hasil identifikasi bagaimana cara sikap menghormati, menjaga dan melestarikan keberagaman budaya. Kemudian kalian juga bisa menunjukkan sikap menghormati dan menjaga perbedaan agama dan budaya serta mengaplikasikan itu menerapkan di kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sekarang ini ada satu semboyan yang terkenal, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pernah dengar kan Bhinneka Tunggal Ika? Pernah kan? Nah, siapa yang tahu nih makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang tahu? Oke, Mbak Naila. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, jawaban yang benar. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apa yang berbeda? Nanti kita akan bahas di dalam materi pada hari ini. Beberapa kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah budaya dan agama. Budaya dan agama itu salah satu perbedaan dari banyaknya keberagaman di Indonesia. Nah, perbedaan atau keberagaman itu tidak hanya berasal dari hukum atau landasan hukum Indonesia saja. Namun, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu juga menjelaskan mengenai perbedaan dan manfaat adanya perbedaan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, yaitu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar manusia saling mengenal, saling mengetahui perbedaan. Belajar, sampean bisa belajar budaya lain, sampean bisa belajar tarian daerah, kemudian tolong menolong, memahami dan mengerti. Jadi adanya perbedaan, keberagaman itu gunanya agar manusia saling mengenal, belajar, tolong menolong, memahami dan mengerti. Dalam artian lain itu kita harus bertoleransi.
Nah, kalau ini mengenai landasan hukumnya di Indonesia tentang perbedaan atau keberagaman. Di pasal 28C ayat 1 menjelaskan tentang setiap orang berhak mendapatkan manfaat dari seni dan budaya, seperti kita bisa melihat pertunjukan, kemudian kita berani untuk menampilkan atau memperkenalkan budaya daerah kita, seperti itu. Kemudian di pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 menjelaskan tentang kebebasan dalam memeluk agama dan menjalankan syariat sesuai kepercayaannya. Nah, ini adalah landasan hukum adanya keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Nah, ini selanjutnya. Menjaga keberagaman budaya dan agama. Perbedaan itu kan banyak, keberagaman itu banyak, beragam. Bahasa. Kalau Mbak Alika tadi Sumatera Barat kan, bahasanya apa Mbak Alika? Bahasa Padang atau bahasa Melayu biasanya ya. Kalau kita suku Jawa biasanya berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa. Kemudian ada tari daerah. Tari daerah. Kalau tari daerah di suku Jawa apa? Reok. Terus apa lagi? Ngeremo, benar. Kemudian pakaian adat. Nah, tahu tokoh ini? Tahu nggak tokoh ini siapa? Anaknya Pak Jokowi. Tahu siapa namanya? Ada yang tahu? Kaisang. Kaisang anaknya Pak Jokowi waktu itu. Ini menggunakan pakaian adat dari daerah mana? Papua. Oke. Kemudian sebelah sini ada keberagaman tentang rumah adat bermacam-macam. Keberagaman budaya dan agama dan kepercayaan sesungguhnya merupakan kekuatan dan keunggulan yang menjadi kekayaan Indonesia. Jadi adanya keberagaman itu loh nggak membuat Indonesia itu, wah Indonesia ini miskin. Enggak. Malah dengan adanya keberagaman budaya, agama di Indonesia itu membuat negara kita tuh menjadi lebih kaya. Karena beragam, banyak sekali. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana sikap kalian jika ada keluarga, ada teman atau tetangga yang berbeda budaya dan agama? Dengan cara apa? Nah, bagaimana kita menyikapi jika ada keluarga, teman, tetangga, saudara yang berbeda agama maupun budaya dengan kita? Dengan cara? Iya, benar, dengan cara toleransi. Setiap daerah memiliki budayanya masing-masing. Di antaranya ada baju adat, ada rumah adat, ada makanan khas. Kayak tadi yang kita bahas, kalau Jawa itu biasanya rujak cingur. Kalau di Mbak Alika Sumatera Barat itu terkenal dengan rendangnya. Kalau di Jakarta terkenal dengan kerak telurnya, kayak gitu, makanan khas. Kemudian senjata khas juga berbeda. Lagu-lagu daerah juga beragam. Alat musik daerah dan bahasa daerah. Lanjut, nah sekarang tentang beragam agama. Agama di Indonesia itu ada 6. Yang pertama ada Islam. Di sini beragama Islam semua. Ada Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan sekarang nih bertepatan dengan hari raya apa? Tanggal 12 Mei sekarang. Bertepatan dengan hari raya Waisak. Hari raya Waisak itu hari raya umat agama Buddha. Betul sekali. Kemudian yang keenam ada Konghucu. Biasanya Imlek. Ya, di daerah Klenteng biasanya ada apa itu? Kayak pertunjukan apa? Barongsai. Nah, toleransi itu ada lawan katanya. Lawan kata dari toleransi adalah intoleransi. Ada suku kata in yang ada di depan toleransi. Intoleransi yaitu pilih kasih atau diskriminasi terhadap teman yang berbeda agama, suku, dan budaya.
Toleransi itu sikap menghargai, menghormati. Jika intoleransi itu berarti dia tidak menghormati, tidak menghargai, pilih kasih dan diskriminasi terhadap perbedaan. Nah, pengamalan toleransi. Nah, toleransi ketika di rumah contohnya seperti apa? Dengan menghormati dan melaksanakan nasihat orang tua. Ketika dinasihati oleh orang tua itu dilaksanakan, didengarkan ya. Kemudian kedua, tidak mengganggu anggota lain melakukan hobi atau pekerjaannya. Misal, Khalif ada kakaknya. Ya, kakaknya ini senang mengikuti kegiatan fotografer. Kakak ini selalu keluar, tiap hari keluar, dikit-dikit foto. Nah, sikap Khalif seperti itu termasuk intoleransi. Jika Khalif melakukan seperti ini, oh iya kak, silakan kalau melakukan hobi fotografer misal. Itu termasuk tindakan toleransi. 3. Menghargai perbedaan usia di antara anggota keluarga. Ada perbedaan usia, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan warna pakaian. Nah, itu harus ada toleransi. Manfaatnya apa bagi keluarga? Lingkungan keluarga akan terasa damai, hangat, dan rukun apabila semua anggota keluarga menerapkan toleransi. Gak gelut, gak tukaran naik. Nah, itu manfaat toleransi di rumah. Selanjutnya yaitu toleransi di sekolah. Yang setiap hari Senin sampai Sabtu kita laksanakan, kita ketemu teman-teman. Nah, contohnya apa? Yang pertama, berteman dengan semua teman tanpa membedakan suku, ras, budaya, ataupun agama mereka. Yang kedua, melaksanakan piket kelas. Ayo, siapa yang nggak pernah piket? Nah, yang gue nggak tahu piket biasa nih. Melaksanakan piket kelas bersama teman kelompok sesuai jadwal, ya. Jadi mulai saat ini kalian sudah tahu nih, salah satu contoh toleransi di sekolah dalam melaksanakan piket kelas. Maka dari itu kalian harus piket. 3. Tidak melakukan perundungan terhadap teman yang berbeda. Ada satu teman kita yang diem aja nggak pernah ngomong, malah kita jauhin. Itu salah, harusnya kita harus tetap mengajak dia untuk berbicara biar merasa ada temannya. 4. Bersedia belajar bersama. Kalau di masyarakat, membantu tetangga yang terkena musibah atau saat punya hajatan. Ada pernikahan, ada acara ulang tahun. Biasanya kita kenal dengan rewang. Tahu rewang? Ya, itu rewang. Tanpa melihat latar belakang. Oh, dia kaya tuh, keluarga kaya. Aku mau membantu Nah, bukan seperti itu toleransi. Kalau kita memandang latar belakang orang, berarti itu bukan toleransi. 2. Menghadiri kegiatan upacara adat di lingkungan sekitar. Kalau di Jawa biasanya ada namanya barian. Kalau mau 17 Agustus, kan ada makan-makan tuh bersama masyarakat. Itu namanya barian. 3. Menonton pertunjukan budaya daerah lain. 4. Tidak mengganggu tetangga yang beribadah. Tetangga sedang beribadah, kita malah menghidupkan audio lagu Korea keras sekali sambil joget-joget, enggak seperti itu. Kita harus menghormati, tahu kalau waktunya ibadah atau ketika sholat, maka kita tidak menghidupkan suara yang keras biar tidak mengganggu tetangga yang beribadah. Nah, sekarang kita memasuki kegiatan penugasan atau nanti kalian akan Bu Mega berikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, penugasan kali ini yaitu pertama, Bu Mega kasih instruksi dulu ya. Nah, coba dengarkan. Nanti Bu Mega akan memberikan satu video tentang toleransi dan intoleransi di lingkungan sekolah. Kemudian kalian mencatat sikap intoleransi. Setelah berunding, setelah berdiskusi dengan teman sekelompoknya, nanti akan Bu Mega panggil untuk melakukan presentasi.
presentasi. Setiap kelompok nanti akan maju untuk berpresentasi. Gimana? Paham? Ini Bu Mega bagikan satu kelompok satu LKPD yang kalian kerjakan secara berdiskusi. Baik anak-anak, sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, kalian harus melihat dengan seksama video berikut. Kepercayaan tertentu di lingkungan sekolah atau kampus. 3. Memaksa pemakaian seragam atau atribut khas agama, suku atau kepercayaan tertentu. 4. Menolak atau menghalangi pendaftaran siswa dan mahasiswa atau guru, tenaga kependidikan, dan dosen karena alasan perbedaan sara dan kepercayaan. 5. Menyiarkan dan mengajarkan kebencian terhadap sara atau kepercayaan. Sudah selesai semua anak-anak? Oke, sekarang kita masuk ke presentasi kelompok. Diawali oleh kelompok 1. Ayo sini kelompok 1, silakan maju. Semua, Mas Nafid, Zaki. Maju aja sini, Kak, ke sini. Sekarang silakan presentasikan ke teman-teman kamu menurut pendapat kelompok kalian. Keragaman budaya dan agama yang ada di lingkungan kalian sangat beragam. Kami memiliki teman yang berbeda agama. Ada juga Alika yang berasal dari suku bangsa selain suku Jawa. Bagaimana sikap kalian dalam menghadapi perbedaan dan agama yang ada di lingkungan kalian? Saling toleransi, tidak mengganggu teman yang beribadah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Oke, bagus sekali pendapat dari kelompok 1. Sekarang kelompok 4. Maju.
Saya ingin mempresentasikan hasil kami diskusi. Apabila terjadi sikap toleransi di lingkungan sekolah kalian, apa yang kalian lakukan? Melaporkan ke wali kelas, memberikan pengertian kepada teman. Oke, jawabannya dengan sebenarnya mana tepuk tangannya? Baik, pembelajaran kita sudah selesai ya pada hari ini, pada pagi hari ini di jam 1 dan kedua. Nah, sebelum Bu Mega mengakhiri, kesimpulannya apa nih kira-kira tentang pembelajaran kita mengenai keberagaman budaya dan agama di Indonesia? Ada yang berani berpendapat untuk menyimpulkan? Oh ya, Mbak Zakira. Kesimpulannya adalah meskipun kita berbeda budaya dan agama, kita harus tetap saling toleransi. Oke, tepuk tangan semua. Kesimpulan yang bagus ya. Nah, setelah kalian melihat materi hari ini, mempelajari materi hari ini, melihat video tadi, apakah kalian sudah mengerti apa arti keberagaman? Sudah mengerti arti keberagaman? Oke. Nah, karena ada keberagaman, kalian pasti merasakan kan manfaat keberagaman di hidup kita itu apa? Sudah merasakan manfaatnya? Kalian bisa bertoleransi? Oke. Nah, apakah kalian senang dan merasa seru banget nih pelajaran hari ini? Senang apa enggak? Oke, jadi kedepannya ketika kalian sudah mempelajari materi hari ini, kalian harus bertoleransi atas keberagaman budaya dan agama di kehidupan kita. Paham? Oke. Nah, sebelum kita berdoa, marilah kita menyanyikan satu lagu daerah, salah satunya yang dari Jawa, Gundul Gundul Pacul. Tahu apa semua kan? Oke, kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Gundul gundul pacul cul, gembelengan, nyunggi nyunggi wakul kul, gembelengan, wakul glimpang segone dadi sak latar. Wakul glimpang segone dadi sak latar. Tepuk tangan. Nah, kita tadi sudah menyanyikan lagu daerah. Jadi tolong dipelajari di rumah tentang lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia, karena pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang lagu daerah di Indonesia. Oke? Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.